menyaksikan Breaking News Metro TV jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saat ini yang kami pantau langsung adalah jelang kedatangan Paus. Sejumlah pihak telah bersiap di Terminal 3, Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dijadwalkan rombongan Paus Fransiskus akan mendarat pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih terus memantau apakah saat ini pesawat Paus sudah tiba di Bandara Suta. Rangkaian persiapan sudah dilakukan pemirsa untuk menyambut ketibaan Paus bersama dengan rombongan. Di antaranya disiapkan ada sebanyak 270 personil keamanan gabungan baik dari Polri, TNI, dan Pas Pampres untuk melakukan sterilisasi. Tadi juga sudah dilakukan apel untuk memastikan keamanan dari Bandara Soekarno-Hatta, lalu dilakukan pula patroli, kemudian juga membersihkan area runway untuk nantinya dilakukan upacara kenegaraan untuk menyambut tamu negara setingkat kepala negara yang hadir di Indonesia. Sementara itu juga akan digelar pemberian bunga tangan dari 2 orang anak yang telah dipilih untuk menyerahkan bunga secara langsung kepada Paus Fransiskus setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa bahwa rombongan Paus Fransiskus sebelumnya telah berangkat dari Bandara Leonardo da Vinci Fiumicino di Roma dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta atau perjalanan langsung berangkat dari Bandara Leonardo da Vinci sekitar pukul 17.32 waktu setempat atau pukul 22.32 waktu Indonesia Barat kemarin malam. Dan Paus Fransiskus ini didampingi oleh rombongan berjumlah sekitar 80 orang yang diantaranya terdiri dari sejumlah wartawan. Untuk mendukung kelancaran dari kedatangan Paus Fransiskus, terutama mendaratnya pesawat yang ditumpangi Paus dan rombongan, Bandara Soekarno-Hatta juga telah menyiapkan ada 3 landasan pacu bagi pesawat yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Tentunya untuk runway yang akan digunakan ini juga sudah dilakukan sterilisasi, dilakukan pantauan dan juga patroli dari petugas untuk dipastikan keamanannya. Selain itu juga pihak Bandara Soekarno-Hatta memastikan meskipun ada kegiatan penyambutan Paus Fransiskus di Terminal 3 VVIP, operasional bandara akan tetap berjalan dengan normal. Dan kita akan pantau terus tentunya terkait dengan kelancaran dari penyambutan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dan berdasarkan laporan dari tim Metro TV di lapangan pemirsa, bahwa ketika nanti tiba di Indonesia setelah mengikuti rangkaian upacara penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung bertolak ke kantor Kedutaan Besar Vatikan untuk Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Paus Fransiskus juga selama berkegiatan di Jakarta, ia akan menggunakan akomodasi berupa kendaraan sipil. Hal ini dikonfirmasi oleh media yang disampaikan oleh pihak Tahta Suci atau Vatikan bahwa pemilihan kendaraan sipil bagi pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia ini adalah permintaan langsung dari Paus Fransiskus untuk memilih kendaraan sipil, bukan kendaraan taktis semacam kendaraan anti peluru yang kerap kali juga diminta oleh sejumlah kepala negara lainnya. Akan tetapi dalam kesempatan kunjungannya ke Indonesia saat ini, ia akan menggunakan kendaraan sipil. Kemudian untuk akomodasi penginapan, Paus Fransiskus
akan beristirahat sekaligus juga menginap di kantor Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Kita lihat pemirsa di layar Anda untuk visual di sebelah kiri atas. Ini adalah pantauan dari flight radar yang menunjukkan posisi pesawat yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus bersama rombongan. Sebelumnya dijadwalkan untuk mendarat sekitar pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Namun tentu ada penyesuaian jadwal ataupun sedikit keterlambatan nampaknya. Tetapi secara garis besar kesiapan di Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus sudah 100% disiapkan oleh seluruh pihak, baik oleh petugas gabungan keamanan, pihak bandara, pihak pemerintah Indonesia, ataupun dari pihak keuskupan di Indonesia. Sementara itu untuk di sebelah kiri bawah layar kita dapat menyaksikan pemirsa, ini adalah jalur menuju Bandara Soekarno-Hatta. Terpantau untuk situasi lalu lintas ini masih cukup ramai lancar. Bahkan ini nampak ada satu jalur yang kemudian disiapkan untuk menjadi rute atau lintasan bagi rombongan Paus Fransiskus. Dari Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bertolak ke Vatikan, ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Ini kita lihat bersama pemirsa jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, pantauan posisi pesawat yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Saat ini pemirsa nampak pesawat sudah sedang terbang atau berada di sekitar kawasan Tangerang dan sesaat lagi akan melakukan pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat ini berangkat dari Bandara Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma, sekitar pukul 17.32 waktu Roma, melakukan penerbangan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan diperkirakan sebelumnya akan tiba pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, namun nampaknya ada sedikit penyesuaian atau keterlambatan sehingga diperkirakan ini akan tiba sesaat lagi. Dan nanti ketika Paus Fransiskus sudah mendarat bersama dengan rombongan akan dilakukan upacara penyambutan kenegaraan. Di mana berdasarkan pantauan tim liputan Metro TV yang berada langsung di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa untuk memastikan kelancaran penyambutan Paus Fransiskus sudah dilakukan sterilisasi runway, kemudian patroli, lalu persiapan atau semacam gladi untuk memastikan urut-urutan atau rangkaian kebesaran yang nanti akan mengiringi perjalanan Paus Fransiskus selama berada di Indonesia. Ini semuanya sudah disiapkan oleh petugas gabungan baik dari personil keamanan TNI, Polri, dan Pas Pampres.
Selain itu juga akan ada pemberian bunga tangan dari 2 orang anak yang telah dipilih pemirsa untuk memberikan secara langsung buket bunga bagi Paus Fransiskus sebagai bentuk penyambutan tanda kehormatan bagi pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang telah bersedia hadir ke Indonesia. Seperti diketahui pemirsa bahwa kunjungan Paus ke Indonesia kali ini adalah yang ketiga menjadi kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia yang ketiga di Indonesia. Yang pertama adalah kunjungan Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Kemudian yang kedua adalah kunjungan dari Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989. Dan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah salah satu bagian dari perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan ke-45 dari Paus Fransiskus, masuk dalam rangkaian perjalanan apostolik se-Asia Pasifik yang dilakukan oleh Paus dari tanggal 2 hingga 13 September 2024. Pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau kembali situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta jelang kedatangan Paus Fransiskus bersama rekan kami Arneta Butar-Butar. Arneta, kita memantau dari flight radar bahwa nampaknya pesawat ini sudah mendarat di runway Terminal 3. Apakah Anda yang memantau dari sekitar runway ini sudah terlihat pesawat mendarat di sana? Bilangin dari situ. Arneta, bagaimana pantauan situasi terkini di bandara? Kalau kita tampilkan visual di sini bahwa sudah ada iring-iringan kendaraan bagi Paus Fransiskus dan rombongan. Apakah Anda sudah bisa melihat pesawat sudah mendarat di runway Bandara Soekarno-Hatta? Baik pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami di Bandara Suta. Sementara itu kita juga dapat kembali menyaksikan bahwa saat ini nampak iring-iringan kendaraan untuk menyambut rombongan Paus Fransiskus ini sudah mulai memasuki runway. Kami masih akan mengonfirmasi apakah ini kendaraan yang akan digunakan khusus untuk rombongan Paus saja atau untuk seluruh penumpang pesawat. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus bersama rombongan ini adalah pesawat komersil, sehingga tentu berisi penumpang bukan hanya Paus ataupun rombongan dari Tahta Suci Vatikan, tetapi juga akan ada beberapa warga sipil lainnya yang berada dalam pesawat ini. Nanti kita akan konfirmasi apakah memang keseluruhan dari kendaraan ini adalah untuk mengangkut rombongan khusus Paus atau juga untuk seluruh penumpang pesawat. Tapi yang pasti pemirsa, saat ini kesiapan dari seluruh pihak yang akan menyambut kedatangan Paus Fransiskus sudah 100%. Kita akan kembali tanyakan ke rekan Arneta Butar-Butar yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Arneta, dengan adanya iring-iringan kendaraan tadi di runway, kemudian ini sudah ada juga kendaraan sipil yang terparkir di Bandara Soekarno-Hatta berbendera Vatikan. Apakah ini menandakan bahwa seluruh kesiapan atau seluruh personil ini sudah
bertugas 100% diturunkan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya, Marcel dan juga pemirsa, saat ini menanti kedatangan Paus Fransiskus. Memang tadi kami juga melihat ada sejumlah iring-iringan kendaraan untuk menjemput pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan juga beserta rombongan. Kalau dijadwalkan memang tadi semestinya Paus Fransiskus sudah tiba pukul 11 lewat 10 pagi hari ini, siang hari ini, namun sepertinya jadwal ketibaan dari Paus Fransiskus ini akan on time, yakni seperti prediksi awal yakni 11.30, dan memang saat ini untuk kendaraan tersebut digunakan memang untuk iring-iringan daripada Paus Fransiskus beserta rombongan. Namun saat ini juga belum tiba juga di runway dari pesawat komersil yang menjadi pesawat transportasi dari Paus Fransiskus ini, dan memang terkait kesiapannya memang sudah rampung 100% sejak pagi hari tadi, dimulai dari penjagaan serta sejumlah kesiapan seperti perwakilan penerima seperti pemberian bucket tadi juga sudah bersiaga, dan memang nantinya usai landing di runway, Paus Fransiskus beserta rombongan akan disambut dengan karpet merah yang sudah tersedia. Kalau kita bisa sama-sama saksikan di layar, memang meski jarak dari tempat saya melaporkan ke tempat mendaratnya Paus Fransiskus agak lumayan jauh, namun masih kita bisa melihat ada karpet merah yang nantinya akan menjadi sambutan dari Paus Fransiskus. Dan tadi memang kami juga sudah memantau perwakilan dari negara atau pemerintah Indonesia yang telah tiba untuk menyambut Paus Fransiskus ini. Tadi kami melihat sudah ada kedatangan dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas, serta dari perwakilan Kartikal sendiri Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta sudah tiba di VVIP Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus ini. Dan nantinya terkait kedatangan Paus Fransiskus, usai tiba Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Vatikan untuk Indonesia, dan usai di sana nantinya Paus Fransiskus akan tinggal di Kedutaan Vatikan selama 4 hari durasi kunjungan dari Paus Fransiskus di Indonesia. Dan memang selain penyambutan dari Menteri Agama, nantinya sambutan akan turut hadir dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Gandhi Sulistianto serta Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias. Dan kami baru saja mendapat informasi bahwa Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kalau kita bisa saksikan bersama-sama, pesawat komersil biru sudah tiba di runway Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Alitalia, maskapai penerbangan nasional Italia. Dan di dalam maskapai tersebut Paus Fransiskus serta rombongan dari Vatikan sudah tiba di Jakarta, dan nantinya ketibaan ini tepat pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Nantinya Paus Fransiskus akan segera disambut oleh perwakilan Indonesia dan juga perwakilan Vatikan untuk Indonesia, serta ada pemberian hand bouquet atau bunga tangan khusus dari dua orang anak-anak, yakni Mary Lourdes Wicaksono Atmojo berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, serta Irfan Wael usia 12 tahun dari Maluku. Kita tentu saksikan sama-sama ketibaan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Marcel. Kita juga di sini sudah melihat bahwa pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia pukul 11:25 tadi kita menyaksikan bersama. Dan Arneta, tadi Anda menyebutkan bahwa sudah ada beberapa pejabat di Indonesia yang hadir di sana seperti Dewan Pertimbangan Presiden dan juga Kedutaan Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Nah, kalau begitu nanti akan seperti apa rangkaiannya? Apakah ada semacam upacara kenegaraan yang akan dilakukan
Dan kira-kira memakan waktu berapa lama selama di Bandara Soekarno-Hatta, Arneta? Pemirsa, kita saksikan bersama, ini adalah pesawat yang membawa Paus Fransiskus beserta rombongan terbang dari Tahta Suci Vatikan dan sudah mendarat di Indonesia. Pesawat yang digunakan adalah pesawat komersil ITA Airways ITY 4000 yang sebelumnya dijadwalkan berangkat pada pukul 5 atau 17.15 waktu Roma dan dijadwalkan tiba untuk mendarat di Indonesia pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi dari informasi real time yang kami dapatkan bahwa keberangkatan pesawat ini adalah lepas landas pada pukul 17.32 waktu Roma dan telah mendarat sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat yang digunakan ini merupakan pesawat komersil, bukan pesawat charter atau khusus. Dan ini adalah jajaran dari pemerintah Indonesia ataupun Keuskupan Agung yang sudah berada di runway untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Ini menjadi salah satu momen bersejarah, pemirsa, karena sebelumnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia datang ke Indonesia adalah 35 tahun yang lalu atau tahun 1989. Barulah di masa Paus Fransiskus atau di tanggal 3 September 2024 ini, pemimpin Gereja Katolik dunia kembali datang ke Indonesia untuk membawa apa yang disebutkan sebagai misi kemanusiaan dan misi persaudaraan. Saat ini nampak pesawat telah berhenti dengan sempurna di runway Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Maka dengan demikian persiapan untuk penyambutan akan segera dilakukan oleh petugas. Dan dari visual yang kami terima tadi, pemirsa, terlihat sudah ada beberapa pejabat yang hadir di sana. Terlihat ada Menteri Agama, kemudian ada Wantimpres, ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, kemudian pimpinan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, serta dari Keuskupan Agung Jakarta, menyambut langsung kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.